Halo YouTube, jumpa lagi di review dulu. Kali ini di depan kalian sudah ada Redmi 10. Yap, smartphone entry level terbaru dari Xiaomi. Kali ini kita bakal melakukan pengetesan gaming untuk Redmi 10. Seperti apa hasilnya? Sebelum itu kita lihat dulu spesifikasi dari Redmi 10. Redmi 10 menawarkan layar 6,5 inci dengan refresh rate mencapai 90 Hz dan udah dilindungi sama Corning Gorilla Glass 3. Lumayan lah untuk kelas pemula. Selain itu, smartphone ini juga dibekali dengan chipset MediaTek Helio G88, CPU octa-core dengan 2 core besar dan juga GPU Mali G52 MC2. Terus akhirnya bakal muncul, Bang, kayak mana sih kehebatan Helio G88 itu, Bang? Apa lebih hebat dari Helio G85? Nah, langsung aja kita tes buat main game. Tapi sebelumnya gue mau minta maaf dulu nih. Di pengetesan kali ini juga gue belum bisa ngasih data tentang FPS-nya karena aplikasinya masih gue coba pelajari. Semoga di next pengetesan akan ada data tentang FPS-nya. Oke, seperti biasa gue bakal pakai 3 game yang masih populer sampai sekarang, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact. Setiap selesai main, kita akan lihat suhunya, kita akan lihat waktunya, dan juga kita akan lihat sisa baterai yang masih ada. Oke bre, langsung aja kita ke game yang pertama, yaitu Mobile Legends. Oke, yang pertama kita ukur dulu suhu dari smartphone-nya. Di bagian belakang atas kita memperoleh 32 derajat Celcius, di belakang bagian bawah kita memperoleh 31 derajat Celcius. Sedangkan di bagian depan bagian atas itu 33 derajat Celcius dan bagian bawahnya 31 derajat Celcius. Kita ambil suhu paling tinggi pada saat dilakukan pengukuran, yaitu 33 derajat Celcius. Jadi pada saat sebelum bermain Mobile Legends, suhu handphone adalah 33 derajat Celcius. Stopwatch kita nyalahin, kita mulai bermain sekaligus kita hitung loginnya ya, loginnya cukup lama atau enggak, dan sepertinya sih memang cukup lama pada saat untuk login pertama kali masuk ke dalam game. Yap, dibutuhkan waktu sekitar 18 detik untuk masuk ke dalam game Mobile Legends. Oke, sekarang kita lihat settingannya dulu ya. Settingannya kita memperoleh ultra, kita udah bisa cek ya, kita udah bisa checklist, kita bisa gunakan. Ini gue pakai tinggi karena beberapa hari yang lalu gue pakai untuk bermain game, karena untuk ngetes aja kemampuan dari Redmi 10 ini. Sekedar informasi, pada saat melakukan pengetesan ini sebelumnya gue udah isi dulu baterainya sampai 100%. Jadi di awal video ini gue lupa untuk ngeliatin ke kalian sisa baterainya. Tapi karena ini adalah game yang pertama, yaitu pasti 100% untuk baterainya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. Kita akan lihat apakah ada frame drop atau enggak. Karena untuk kualitas grafik pasti menyesuaikan dengan settingan pada saat kita mulai bermain ya kan. Karena ini menggunakan settingan ultra, udah pasti grafiknya bagus. Tinggal apakah ada frame drop atau enggak pada saat bermain. Menurut gue itu adalah inti dari gaming test pada umumnya. Kalau ditanya ada delay touch atau enggak, sejauh ini gue nggak ngalamin adanya delay touch. Kecuali tadi pada saat pergantian grafik di setting tadi ya. Itu gue nggak ngerti itu delay touch atau memang apa. Karena memang gue mungkin kurang tepat untuk mencet ke checklistnya. Tapi sejauh ini gue nggak ngalamin yang namanya delay touch. Semuanya berjalan dengan lancar. Jadi isu tentang Redmi yang gacha gue belum ngalamin sampai saat ini. Setelah ini ada kejadian yang mungkin sedikit rame dengan player-player yang lain. Apakah ada delay atau ada frame drop? Untuk pertama nggak ada, karena ini kan baru berapa menit doang bermain ya. Jadi performa handphone masih bisa dibilang oke lah. Tapi performa handphone bisa terlihat ketika kita sudah bermain sekitar lebih dari 20 menit atau 30 menit gitu kan. So far masih lancar aja.
Oke, ini adalah game yang kedua di mana gue menggunakan Odette. Kita akan lihat, biasanya kan kalau di tengah rusuh ya, banyak warnya. Kita akan lihat nih gimana sih pada saat war, apakah ada frame drop atau enggak. So far enggak. Ini udah sekitar hampir 30 menit kita bermain. Kita lihat. Nah, di sini mungkin adalah momen dimana lagi rame-ramenya. Iya, ini rame, ada beberapa orang di dalam war, dan gue nggak ngalamin adanya frame drop, tapi yang parah maksud gue. Tapi kalau misalnya kalian lebih teliti atau kalian lagi main ngalamin sendiri, ada sedikit penurunan frame sebenarnya. Jadi untuk Mobile Legends gue pikir so far masih lancar aja ya, masih lancar ya, sedikit-sedikit ada frame drop. Tapi saran gue kalau misalnya memang kalian agak terganggu dengan frame drop walaupun sedikit, settingan grafik diturunin aja ke high atau tinggi, nggak perlu yang sampai ultra. Oke, gamenya berakhir. Sekarang waktunya kita melihat suhu, waktu, dan juga sisa baterainya. Waktu yang kita gunakan sekitar 54 menit 26 detik untuk bermain Mobile Legends, hampir 1 jam ya, nggak nyangka. Dan sisa baterainya 83%, yang artinya bermain 1 jam Mobile Legends itu menghabiskan baterai sekitar 17%. Untuk suhunya kita memperoleh 41 derajat Celcius, paling tinggi di bagian depan. Di bagian belakangnya kita lihat yang paling tinggi adalah 40 derajat Celcius. Jadi untuk 1 jam bermain akan menyebabkan handphone panas mencapai 41 derajat Celcius di bagian depan terutama ya. Next kita akan masuk ke game berikutnya, yaitu PUBG Mobile. Suhu permulaan pada saat bermain PUBG Mobile itu sekitar 40 derajat Celcius di bagian depan. Di bagian belakangnya paling tinggi adalah 40 derajat Celcius juga. Jadi 40 derajat Celcius lah ya untuk suhu awal pada saat bermain PUBG Mobile. Oke, kita nyalahin. Kita hitung waktunya untuk login. Cukup lama untuk loginnya. Iya, lebih cepat sih. Tadi untuk Mobile Legends sekitar 18 detik, yang ini sekitar 10 detikan. Yang lagi pengen gue liatin ke kalian adalah gyro di Redmi 10. Ini delay pada saat bermain PUBG Mobile, karena memang menurut informasi yang gue dapet, gyro di Redmi 10 ini bukan gyro hardware, tapi jenisnya adalah virtual atau software ya. Buat kalian yang lebih paham, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk settingan default grafiknya, gua memperoleh defaultnya adalah HD High. Tapi kita bisa ubah menjadi Smooth Ultra. Untuk Smooth Extreme-nya belum ada pilihan ya, masih di Smooth Ultra aja. Langsung kita ganti aja ke Smooth Ultra biar kita semakin menyiksa Redmi 10 ini. Agak sedikit merepotkan waktu kita bertemu musuh dan gyronya itu nggak aktif ataupun agak delay. Jadi mau nggak mau kita lebih baik dimatikan sih, kalau menurut gue lebih baik dimatiin, atau kalaupun memang harus digunain ya kita harus lebih banyak bermain dengan Redmi 10. Kita biasakan gyro yang sedikit delay ini. Untuk grafik Smooth Ultra, selama permainan gua nggak merasakan adanya frame drop, dan permainan masih sangat lancar jaya. Grafiknya sangat bagus ya menurut gua, baik, detail, dan yang pasti sih nggak ada frame drop. Gua ngalamin dari awal sampai akhir pertandingan.
Ya, itu dia tadi game yang kedua, yaitu PUBG Mobile. Menghabiskan waktu sekitar 30 menit dan sisa baterai dari 83 ke 30 menit bermain PUBG Mobile itu menghabiskan sekitar 74. Artinya sekitar berapa ya? 9% ya? 9%. Setengah jam 9% aja. Suhunya kita peroleh 41, balik lagi ke 41 seperti pada saat bermain Mobile Legends 1 jam. 41 derajat Celcius. Jadi suhu yang paling tinggi selama bermain 2 game ini adalah 41 derajat Celcius. Cukup mengganggu atau enggak buat kalian yang terbiasa bermain game dengan handphone mid-range? Juga hasilnya ya sekitar segitu-segitu aja. Jadi menurut gua dengan harga 2 jutaan ini sudah cukup bagus. Next, kita akan memainkan Genshin Impact, sebuah game yang dianggap berat yang menjadi benchmark bagi kebanyakan orang untuk melabeli handphone itu bagus atau tidak, kuat atau tidak, dan keren atau enggak gitu pokoknya. Beberapa part video awal gua skip karena memang masuknya itu lama banget dan ada beberapa dialog yang cukup panjang, jadi gua skip langsung ke dalam permainan di luar cafe. Dan ini dia settingan default dari Genshin Impact, semuanya lowest, terendah untuk grafiknya. Dan apakah itu bisa membantu pada saat bermain Genshin Impact? Kita lihat aja langsung ke dalam gamenya. Langsung aja OTW kita jalan-jalan keliling kota. Jalan biasa aja kerasa banget beratnya dan beberapa kali sempet terhenti gitu. Sempet drop lah, bukan drop lagi ya, kayak berhenti aja gitu. Beberapa detik, 1 detik lah mungkin lah ya. Sekarang kita coba cari musuh atau enggak monster di hutan. Kita skip langsung ke dalam yang ada pertarungannya. Ini ada sedikit monster hutan. Iya, nah kalian bisa lihat ini bener-bener nggak nyaman, nggak enak banget buat dipakai main, sangat nge-lag, nggak enak banget, asli nggak enak. Jadi menurut gue sih untuk Genshin Impact tidak disarankan lah untuk bermain. Beberapa scene mungkin terlihat lancar ya kalau nggak ada musuh gitu kan, ataupun nggak ada crowded atau keramaian kota orang atau bagaimana. Tapi kalau misalnya ketemu dengan monster hutan itu akan sangat lag, nggak nyaman buat main. Oke, kita sudahi saja karena memang benar-benar nggak nyaman. Di 17 menit kita main, suhunya yang paling tinggi adalah 40 di bagian depan, dan di bagian belakangnya itu 41 derajat Celcius. Untuk sisa baterainya, kita akan lihat 17 menit main dari 74 menjadi 69. Artinya berkurang sekitar 5% aja. So, kalau kita hitung-hitung, Redmi 10 dipakai main game selama kurang lebih 2 jam, berkurang baterai sebanyak 31%. Dengan suhu maksimumnya bisa mencapai 41 derajat Celcius. Merata di seluruh jenis game, baik game menengah maupun game berat. Kesimpulannya, layak nggak handphone ini dimiliki? Buat kalian gamer low budget, menurut gua sih tergantung dari game apa yang kalian suka mainkan. Kalau Mobile Legends ataupun PUBG Mobile, gue pikir masih layak karena pada saat bermain gue nggak mengalami hambatan yang sangat berarti. Sedangkan kalau kalian suka dengan Genshin Impact atau Live After, ya sebaiknya mikir-mikir aja dulu deh ya. Oke guys, gitu aja dulu video gua kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like. Kalau ada pertanyaan ataupun pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Dan yang pasti jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, sukses buat kita semuanya dan sampai jumpa.